Halo pecinta film zombie, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mimin ucapkan selamat datang kembali buat kawan-kawan yang selalu meramaikan channel ini. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Pada kesempatan kali ini, Removie akan mendongengkan sebuah film zombie yang sangat terkenal berjudul Alive yang rilis tahun 2020. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Pada suatu pagi di sebuah apartemen, seorang gamer bernama Oh Junwoo terbangun dari tidurnya. Kemudian di atas meja, dia menemukan pesan dari orang tuanya yang pergi terburu-buru sehingga tidak menyiapkan makanan. Jadi meminta dia untuk berbelanja makanan. Alih-alih pergi, Junwoo justru bermain game bersama teman-temannya sampai salah satu teman meminta dia menyalakan TV. Tapi baru saja TV dinyalakan, tiba-tiba siaran hilang. Ponsel Junwoo pun menerima pesan peringatan darurat. Lalu dari TV tadi, berita mengabarkan kalau para penduduk mendadak berubah, melakukan kekerasan ekstrim dan menyerang orang-orang dengan kejam. Bersama dengan itu dari jendela, Junwoo melihat kekacauan yang terjadi. Cukup lama memperhatikan kekacauan tersebut sampai dia begitu tersentak melihat seorang anak yang tiba-tiba menyerang ibunya dengan ganas. Kemudian di lorong apartemen, Junwoo mendengar teriakan orang-orang. Untuk itu, dia mencoba mengintip dari lubang intip di pintu. Lantaran tidak melihat siapa-siapa, Junwoo mencoba membuka pintu. Namun secara mengejutkan, seorang tetangga menerobos masuk. Hal ini tentu saja membuat Junwoo berusaha mengusir dia. Namun pria ini memohon untuk tinggal dengan alasan di apartemennya sang kakak mencoba menyerang dia. Di sisi lain, para polisi dan orang lain juga saling menyerang sehingga tidak bisa meminta bantuan. Akibat Junwoo yang memaksa dia keluar, akhirnya dia memohon agar diizinkan menggunakan toilet. Sementara pria itu ke toilet, Junwoo menonton berita yang mengabarkan bahwa kota-kota besar sudah tidak terkendali dan kekacauan terus berlanjut karena cepatnya penularan. Menurut laporan, gejala utama orang yang terinfeksi adalah perubahan menjadi sangat brutal, menjerit, dan pendarahan mata sampai menjadi kanibal. Mendengar itu, sontak Junwoo menodong pria tadi. Benar saja, tiba-tiba pria ini mulai menunjukkan gejala, di mana sesaat kemudian dia berubah menjadi zombie dan menyerang Junwoo. Alhasil terpaksa Junwoo mendorongnya keluar dan mengunci pintu. Melalui lubang intip, Junwoo melihat satu zombie besar menghabisi pria tersebut. Selanjutnya, Junwoo membarikade pintu menggunakan sebuah lemari es dan mencoba menghubungi orang tuanya. Sayang tidak dapat tersambung. Beruntung, sang ibu mengirimkan pesan yang mengatakan kalau mereka dalam kondisi aman tapi tidak dapat pulang, jadi meminta Junwoo untuk bertahan. Setelah membagi suplai makanan yang dia miliki, Junwoo memutuskan tidur. Pada hari kedua, Junwoo membuat postingan dirinya yang memegang alamat dengan hashtag aku harus bertahan. Saat menekan hashtag tersebut, dia menemukan video seseorang yang terjatuh dari jendela apartemennya. Kemudian dari TV ditampilkan video amatir tentang serangan zombie. Merasa penasaran, maka Junwoo menempelkan ponselnya ke drone untuk mengintai lingkungan sekitar dan menghubungi ayahnya. Melalui VR, dia melihat beberapa lantai apartemen yang telah dikuasai zombie. Sayang baru saja mendapatkan sinyal, ternyata drone Junwoo kehabisan baterai. Malangnya lagi, kendati listrik darurat tetap menyala, jaringan internet pun akhirnya hilang. Pada malam hari, Junwoo yang mendengar suara gaduh mencoba melihat dari jendela. Sialnya, hampir saja dia terkena peluru nyasar. Ternyata di bawah terlihat seorang polisi berusaha meloloskan diri dari kejaran para zombie. Naas, walaupun berusaha keras, akhirnya para zombie berhasil menyeret polisi tersebut. Melihat itu, Junwoo berteriak untuk mengalihkan perhatian para zombie, tapi mereka tidak peduli. Tindakan ini bahkan menyebabkan zombie di apartemen mendobrak pintunya. Tidak sanggup menahan lemari es tersebut, akhirnya Junwoo memancing sang zombie menuju balkon. Alhasil, zombie itu pun terjun bebas. Dari balkon ini, dia sempat melihat polisi tadi sudah berubah menjadi zombie.
Setelah memperbaiki pintu, Junwoo menyadari semua persediaan makanannya telah tumpah. Keesokan hari, Junwoo terpaksa menggunakan minuman keras koleksi sang ayah untuk bertahan hidup. Dalam berita dikabarkan bahwa selain melakukan kekerasan dan kanibalisme, orang-orang terinfeksi masih memiliki pola kebiasaan layaknya ketika mereka masih menjadi manusia. Misalnya bisa membuka pintu dan jendela atau teringat akan pekerjaannya. Melihat sebuah iklan makanan, akhirnya Junwoo tidak sanggup lagi menahan diri hingga menghabiskan makanan terakhirnya. Bahkan tanpa sengaja pula dia menumpahkan air di botol. Tapi saat akan minum dari keran, rupanya air sudah tidak mengalir. Dikarenakan TV yang hanya menyiarkan acara berulang, maka Junwoo mencoba menggunakan aplikasi siaran bencana darurat yang bisa berfungsi tanpa sinyal ponsel. Hanya saja sebagai pengganti antena, dia harus mencari sebuah konektor untuk menerima sinyal FM tersebut. Sayang, semua earphone yang dia miliki nirkabel. 15 hari berlalu, di bawah pengaruh minuman keras, kondisi Junwoo semakin tidak stabil hingga berhalusinasi keluarganya pulang. Dan hal ini membuat dia semakin frustasi. Selang beberapa saat, jaringan ponsel dipulihkan. Dari ponsel ini, Junwoo menerima pesan suara dari keluarganya sehingga tidak sempat lagi untuk berpikir meminta tolong. Akibat sinyal yang terlalu kecil, terpaksa Junwoo harus bergelantungan di balkon untuk mendapatkan sinyal. Ketika pesan itu bisa terdengar, ternyata sang ibu berkata dia bersama ayah dan kakak Junwoo berlindung di kantor. Namun, tiba-tiba terdengar kekacauan akibat serangan zombie. Menyadari keluarganya telah tiada, tentu saja membuat Junwoo bertambah frustasi dan marah. Hingga tanpa berpikir lagi, dia keluar menyerang para zombie untuk melampiaskan kemarahan itu. Tapi melihat gerombolan zombie agresif dengan tampang sangat mengerikan, nyali Junwoo langsung ciut. Bahkan manakala mencoba kabur, para zombie berdatangan dari berbagai arah sehingga dia harus mencari tempat bersembunyi. Oleh sebab itu, secara perlahan Junwoo kembali ke dalam apartemen. Bahkan Junwoo masih harus menahan gagang pintu akibat para zombie berusaha membuka seperti yang dikatakan pada berita. Pada malam ke-20, Junwoo melihat banyak ledakan yang terjadi di kota hingga akhirnya listrik menjadi padam. Di sini dia juga melihat jumlah zombie yang sangat banyak mengepung apartemen sehingga berasumsi tidak ada lagi manusia yang hidup. Oleh sebab itu, Junwoo memutuskan mengakhiri hidupnya. Tapi seketika itu juga dia melepaskan diri saat melihat sebuah cahaya laser pointer. Rupanya cahaya laser ini berasal dari seorang wanita bernama Kim Yubin yang tinggal di apartemen seberang. Di sini Yubin memberikan kode untuk bertemu lagi pada pukul 7 esok hari. Namun Junwoo justru terbangun pada pukul 11. Tapi akibat mendengar suara gaduh, Yubin kembali membuat janji untuk bertemu pada pukul 7 keesokan hari. Ternyata ada satu zombie yang terjerat perangkap sehingga harus dia habisi. Pada malam hari hujan turun dan kesempatan itu mereka gunakan untuk menampung air. Demi bisa tepat waktu, Junwoo selalu membasahi matanya. Kemudian waktu yang dinanti pun tiba, tapi Junwoo sudah sangat lemah akibat kelaparan. Menyadari hal tersebut, Yubin melemparkan tali untuk berbagi makanan. Sayang, tali itu jatuh ke jalan. Oleh karenanya, Junwoo menggunakan drone untuk mengirimkan tali lain. Setelah tali terpasang, Yubin langsung mengirimkan makanan kepada Junwoo. Baru saja mulai makan, tiba-tiba Junwoo melihat sesuatu di bawah. Ternyata zombie pemadam kebakaran tengah memegang tali yang terjatuh dari apartemen Yubin tadi. Parahnya, ketika sang zombie menarik tali, meja tempat tali itu diikat membentur Yubin hingga pingsan. Lantas, zombie tersebut pun mulai memanjat. Melihat itu, Junwoo menggunakan drone untuk mengalihkan perhatian zombie tersebut. Tapi di saat genting ini, para zombie juga berusaha mendobrak apartemen Junwoo sehingga mengganggu konsentrasinya dan menyebabkan sang zombie berhasil menangkap drone. Namun hal ini memberikan Yubin cukup waktu untuk siuman dan memotong tangan zombie itu sebelum masuk ke apartemennya. Di bawah terlihatlah zombie-zombie mengerikan yang meraung ke arah mereka. Beberapa waktu berselang, merasa suplai makanan yang diberikan Yubin tidak akan cukup, maka Junwoo mempersiapkan diri untuk looting di apartemen tetangganya. Saat menelusuri lorong yang begitu mencekam, Junwoo mengambil kunci dari kantong tetangga yang sempat menerobos apartemennya.
kemudian masuk ke apartemen sang tetangga tadi. Begitu di dalam, dia melihat kaki seseorang di atas ranjang. Namun setelah memastikan kaki itu tidak bergerak, Junwoo memulai looting makanan, pakaian, dan walkie-talkie. Merasa penasaran dengan tubuh yang tertutup kain itu, Junwoo mencoba membuka. Sialnya, secara mengejutkan satu zombie menyerang, sehingga dengan bersusah payah Junwoo berusaha kabur. Selanjutnya, Junwoo mengirimkan walkie-talkie dan makanan kepada Yubin. Keesokan hari, mereka pun berbicara tentang berbagai hal dan mulai terikat satu dengan yang lain. Saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba mereka mendengar suara hujan. Namun begitu dilihat, tidak ada setetes air pun yang turun, karena ternyata suara itu berasal dari langkah para zombie yang berhamburan memasuki apartemen. Alhasil, keduanya segera merunduk dan berdiam diri. Malang, secara tidak sengaja Yubin menjatuhkan rak, sehingga para zombie yang sudah melintas tadi berbalik dan berkumpul di depan pintu apartemennya. Mengetahui hal ini, Junwoo menelpon nomor apartemen yang berdekatan dengan milik Yubin. Mendengar suara telepon, sontak para zombie mulai pergi. Akibat kejadian itu, Yubin mengajak pergi ke lantai 8 apartemen Junwoo yang terlihat kosong. Manakala Junwoo terlalu banyak bicara, akhirnya Yubin memutuskan untuk meloncat dari balkon dan berjuang menghadapi serangan gerombolan zombie yang ada di bawah. Ketika sudah sangat kewalahan menghadapi serangan zombie-zombie tersebut, tanpa diduga Junwoo datang membantu dia. Setelah berusaha keras, akhirnya mereka berhasil masuk dan menutup apartemen. Beruntung, mereka sempat masuk ke dalam lift sebelum para zombie memecahkan kaca. Saat memeriksa pintu-pintu apartemen lantai 8 yang terkunci, rupanya para zombie mengikuti mereka. Sehingga Junwoo harus berusaha menahan serangan zombie-zombie tersebut. Sampai tiba-tiba seseorang menarik Yubin ke sebuah apartemen dan melemparkan bom asap sehingga Junwoo juga selamat. Sebenarnya Yubin merasa curiga dengan pria asing ini lantaran selama dia mengamati, lantai 8 seharusnya kosong. Tapi pria ini berkata merekalah yang meminta pertolongan. Lantas sembari mengobrol, dia memberikan mereka minuman. Awalnya mereka ragu meminum air tersebut, tapi melihat pria asing itu meminum terlebih dahulu, maka mereka pun ikut minum. Saat sedang makan, sang pria berkata bahwa berdasarkan siaran radio, dia mendengar tim SAR akan mencari yang selamat. Hal ini tentu saja membuat mereka sangat bahagia. Namun setelah makan, tiba-tiba Junwoo tertidur. Di sini, Yubin sempat melihat foto keluarga yang berbeda dengan wajah pria tersebut. Sayang akibat bius yang diberikan, Yubin hanya bisa pasrah ketika pria ini menyeret dan mengunci dia di sebuah kamar. Di dalam kamar, Yubin begitu tersentak melihat sesosok zombie yang diikat. Sementara di luar, pria asing itu mulai mengendurkan tali pengekang sehingga sang zombie bisa mendekati Yubin. Rupanya, pria ini berniat memberi makan zombie yang merupakan istrinya. Bersama dengan itu, Junwoo yang siuman langsung mengancam dia. Tapi pria asing ini justru melepaskan tali pengekang istrinya, sehingga dengan bersusah payah Junwoo harus menahan tali tersebut. Akibat pria ini mengancam, akhirnya tali di tangan Junwoo pun terlepas, di mana sejurus kemudian suara teriakan Yubin menjadi hening. Mengira Yubin telah tewas, maka dia membuka pintu kamar. Namun secara mengejutkan, Yubin mendorong sang zombie yang kepalanya dia tutup menggunakan kain ke arah pria itu. Alhasil, tanpa ampun zombie ini menyerang suaminya. Melihat itu, Yubin memutuskan untuk menghabisi mereka. Sayang, suara tembakan menarik lebih banyak zombie memasuki apartemen. Dalam keadaan putus asa, Yubin meminta Junwoo untuk menghabisi dia sebelum zombie-zombie berhasil masuk. Kendati menerima senjata ini, Junwoo tetap ragu untuk menarik pelatu. Dan keraguan tersebut terjawab tatkala dia mendengar suara helikopter di luar. Melihat beberapa helikopter melintas, mereka bergegas menuju ke atap walaupun harus menerobos para zombie yang ada di apartemen. Sampai di tangga, para zombie berhasil menarik Yubin. Oleh karenanya, dengan cepat Junwoo menahan zombie-zombie tersebut menggunakan sepeda dan memerintahkan Yubin segera naik ke atap. Cukup lama bertahan, akhirnya Junwoo memutuskan untuk menyusul Yubin, tapi para zombie terus mengejar mereka.
Malang di atap, mereka tidak melihat satupun helikopter yang melintas, sehingga harapan tadi langsung pupus. Bersamaan dengan itu, zombie-zombie berhasil mendobrak pintu dan berhamburan ke arah mereka. Ketika sudah tidak ada harapan lagi, tiba-tiba sebuah helikopter tentara muncul memberondong para zombie. Kemudian membawa mereka pergi dari apartemen tersebut. Di dalam helikopter terdengar berita yang mengabarkan kalau jaringan internet dan komunikasi telah dipulihkan. Untuk itu, tim SAR memusatkan penyelamatan ke daerah apartemen padat penduduk dengan melacak permintaan tolong yang diposting ke media sosial, di mana ternyata postingan Junwoo lah yang telah menyelamatkan mereka. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.